La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Ya ashiqal Mustafa, abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka as-safa, safa, as-safa. Bawa
بنيل المنى قد رقق الصفا صفا الصفا وطاب وقت الهنا قد رقق الصفا وطاب وقت الهنا. Kepada bapak-bapak sebelum acara dimulai dimohon untuk merapat ke depan agar bisa terlaksana seperti biasa. Oke, siap. Oke. Sekali lagi dimohon untuk bapak-bapak untuk merapat ke depan agar bisa acara ini dimulai dengan baik dan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Lutfi Hakim selaku Ketua RT 05 atau yang mewakili. Yang terhormat kepada Bapak Effendi Nugroho selaku Ketua RT 6. Yang terhormat kepada Bapak Joko Siswanto selaku Ketua Panitia Acara Halal Bihalal 1444 Hijriah. Dan yang terhormat kepada seluruh warga RT 5, RT 6, RW 2 Perumahan Puri Permata Indah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini 6 Mei 2023 kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki dan dapat dipertemukan dalam acara halal bihalal dengan tema menyambung hati bersih dan mempererat tali silaturahmi. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Doa bersama. 4. Sambutan Ketua Panitia. 5. Sambutan Ketua RT 05 dan RT 06 atau yang mewakili. 6. Tausiah. Dan yang ketujuh adalah ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Azahra Fitri Alin. Kepada Adinda, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Faman absara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha. Wa ma ana alaikum bihafiz. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Azara Fitral Alin. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa mendapatkan pahala kepada pembaca maupun pendengar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya menginjak acara ketiga, yakni berdoa bersama agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Qadir MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, saya mohon maaf ini diberi waktu di depan karena akan bergeser ke Tambak Suruh. Itu acaranya Ranting NU. Saya juga salah satu yang sahibul hajat sebetulnya, karena di sini ada acara. Saya minta izin terlambat, dan saya juga nanti tidak bisa mengikuti musafahah bersalam-salaman. Karena itu di kesempatan ini dengan setulus hati saya memohon maaf selaku pribadi, selaku kepala rumah tangga, selaku kepala Madrasah Diniyah Al-Furqon, selaku ketua Yayasan Al-Furqon, sekelaku ketua Tamir Masjid Al-Furqon. Tentu dengan beragamnya atau banyaknya jabatan ini berpotensi untuk banyak melakukan kesalahan. Karena itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami berdoa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih selaku tadi yang saya sebutkan atas support yang diberikan oleh warga PPI untuk mendukung kegiatan Al-Furqon, baik berupa sedekah, takjil, jamuan tadarus, termasuk infak ke Madrasah Diniyah Al-Furqon, ke Yayasan Al-Furqon. Semoga semuanya menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga PPI semakin berkah. Semoga kita semuanya, anak turun kita dijadikan keluarga yang soleh solihah, dzurriatan thayyibah. Al-Fatihah. Iya. Semoga kita semuanya warga PPI diberikan keberkahan, baik berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah rizkinya, selamat fitini wa dunya hatal akhirah. Lahumul Fatihah. Iya. Usun ila hajatina wa hajatikum, mugi-mugi hajat kula panjenengan ingkang sae-sae dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dzurriyyah kula, anak turun kula panjenengan sedaya dadosa putra-putri saleh-salehah anfa'uhum linnas. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarikis saqa wa su'il qada sama taqtil ada. Allahumma adfa'na al-wala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar
والسوس المختلف والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بطن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرامك أن ترزقنا ولدا صالحا وذرية طيبة ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأن تيسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya saya sekali lagi mohon maaf, saya langsung bergeser tanpa mengurangi rasa hormat dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Qadir MSI. Semoga acara halal bihalal pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menginjak acara keempat yakni sambutan ketua pelaksana oleh Bapak Joko Siswanto. Kepada Bapak Joko Siswanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kula taati fatwa-fatwaipun Bapak Effendi selaku Ketua RT 06 yang kami hormati, Bapak Lutfil atau yang mewakilinya selaku Ketua RT 05 yang kami hormati, Bapak Haji Abdul Qadir selaku Ketua Takmir Al-Furqan yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik
serta undangan yang kami hormati. Pertama-tama monggo kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa hadir di majelis yang penuh barokah. Dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, sangat-sangatlah kita bersyukur karena masih ada beberapa anggota keluarga kita yang tidak bisa hadir di sini. Kalau beliau karena sakit, mudah-mudahan sakitnya diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita tujukan pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami hormati, yang pertama sesuai dengan tema yaitu menyambung hati yang bersih dan mempererat tali silaturahmi. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, acara ini sengaja kita buat dalam rangka atau dalam bentuk lesehan karena kita menyesuaikan tema. Ini adalah perintah dari Pak Ketua RT 05 dan 06. Silakan Pak Joko, ini temanya. Saya mengaplikasikan, kemudian di breakdown dengan adik-adik. Ternyata Masya Allah, dengan bantuan adik-adik ini, kegiatan seperti ini berjalan dengan lancar. Bahkan tadi, barusan tadi, yang namanya Mas Sadan ini baru bangun gara-gara melei tadi malam supaya dengan adanya Mas Sadan ini, kenapa Mas kok gak turu-turu? Nggih Pak, supaya besok mboten udan. Alhamdulillah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas aturan beliau RT 05 dan 06 semua sudah direncanakan dengan baik. Pak Joko kemarin Bu Yus bilang, Pak ini dibuat begini-begini, monggo Ibu, yang penting semua bisa merasakan hasilnya. Dan alhamdulillah mulai dari bapak-bapak sampai adik-adik kecil ini bisa hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan kepada ibu-ibu RT 05 dan RT 06. Alhamdulillah, dengan rasa persatuan ini kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami minta maaf atas segala kekurangan, atas segala ketimpangan apa yang kami laksanakan pada malam hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih dan adik-adik dari Banjari yang sudah ada wadahnya, dan terima kasih pada Pak Abdul Qadir yang sudah memberikan tempat kepada adik-adik supaya tidak kegiatan di luar. Dan alhamdulillah kepada Pak RT 05 dan 06 juga sudah memberikan wadah adik-adik Karang Taruna untuk mengaplikasikan ya, kegiatan-kegiatan di sekolahan diterapkan di kampung FPPI RT 05 dan RT 06 pada khususnya. Demikian dari saya, pesan dari Mas Wawan tadi, Pak Joko kulu elek aja suwe-suwe. Alhamdulillah. Demikian dari kami, mohon maaf fakirul kalam, wabil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Siswanto atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Effendi Nugroho selaku perwakilan dari RT 5 dan RT 6. Kepada Bapak Effendi Nugroho, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dumateng sesepuh bini sepuh, para alim ulama, ustadz khususnya dumateng Abah Abdul Qadir selaku Ketua Takmir dan Kepala Diniyah Al-Furqan yang sudah menyediakan tempat juga membimbing adik-adik untuk menyajikan hiburan buat kulan menyan sami, juga dumateng Ustadz Salafuddin menika warga PPI RT 5, tetapi beliau sudah malang melintang dari kota besar sampai dusun yang paling kecil untuk menyampaikan tausiah. Alhamdulillah pada malam hari ini berkenan untuk memberikan tausiah dumateng kula lan panjenengan sami. Saya juga menyampaikan terima kasih dumateng Pak Joko dan panitia khususnya para pemuda dan pemudi PPI yang sudah menyiapkan acara yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan diingat oleh anak cucu kula lan sami bahwa pada tahun ini kita berkumpul halal bihalal dan tradisi ini akan dilanjutkan oleh anak cucu kula lan sami insyaallah ya Allahumma amin. Bapak Ibu, berikutnya saya juga menyampaikan terima kasih dumateng ibu-ibu warga atas kerjasama menyiapkan konsumsi dan mensupport acara. Saya tadi pangling Bu, saya nyari istri saya mana, saya lihat dari sana, ternyata bukan, ternyata pada pakai seragam. Ya, ini Pak Yus, bapak-bapaknya harus pakai seragam, biar nanti barengan. Kalau saran saya seragamnya wearpack saja Pak Yus. Saya, ternyata seragaman, saya kira istri saya jauh, ternyata deket, ternyata bukan. Alhamdulillah warga PPI insya Allah aman. Saya menyampaikan terima kasih mewakili pengurus RT 5 dan RT 6 khususnya dumateng warga dan pemuda yang telah menjaga rumah dan kampung kita selama libur lebaran. Setiap hari diupdate Bu, kalau ibu-ibu lihat HP-nya bapak-bapak, setiap hari diupdate. Ya, insya Allah aman ya. Tidak ada yang kehilangan kan Bu selama lebaran? Ya. Kalau kehilangan uang untuk lebaran ya nggak apa-apa. Nanti diisi lagi oleh bapaknya insya Allah ya. Adik-adik Banjari, saya mengucapkan terima kasih sudah tampil. Ini tampil ke berapa kali? Insya Allah nanti tahun depan tampil di rumah saya ya. Doakan saya segera mantu. Belum ada calonnya tapi Mas Adit. Oh tinggal pilih. Anak saya masih SMA kelas 3. Insya Allah mudah-mudahan tadi saya nganter ke balik ke pondok jadi tidak bisa menemani bapak-bapak Jackson. Intinya Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih mewakili pengurus RT 5 dan RT 6 atas kehadiran panjenengan sedanten di tempat ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini sakwasangka ada dzon, ada kesalahan di antara kita, insya Allah kita ikhlaskan bersama-sama sehingga kita menjalani 11 bulan ke depan setelah Ramadan dengan insya Allah semangat bersih, saling memaafkan dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian dari saya mewakili Abah Lutfil, mewakili pengurus RT 5 dan 6. Mohon dimaafkan kalau pengurus belum maksimal mengurusi panjenengan sedanten. Iya, masih ada banyak keluhan, mudah-mudahan nanti kita akan perbaiki. Terkhusus saya mohon
bantuan suratul Fatihah untuk saudara kita Pak RT 6 yang sudah almarhum yang kami gantikan, Bapak Muhammad Thoyib ya, keluarganya ada di tempat ini. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal kebaikannya. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya minta surat Al-Fatihah? Karena Pak Thoyib ini mewarisi saya. Beliau mewariskan RT ke saya. Jadi saya mohon maaf kalau tidak sebagus beliau di dalam memimpin khususnya RT 6 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Effendi Nugroho atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita saksikan kembali penampilan dari Banjari TPQ Dinia Al-Furqan. Waktu dan tempat kami persilakan. ستونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء ستونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المعلوف يا أهيل المعروف والعطاء المعلوف ضرة للملهوف إنكم بأضراء يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب غرة للمكروب إنكم بأضراء فوزنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سودونا في الدنيا
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران غرة للحيران إنكم بأضرار يا أهيل الإسلام والأعضاء الإرفان غرة يا أزياد إنكم بأضرار سدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة القدرى وفاطمة الزهراء سدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا
نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي Oke, terima kasih untuk TPQ Dinia Al Furqon atas penampilan 4 kali menyanyi. Untuk para hadirin dimohon tepuk tangan untuk memberi semangat kepada mereka. Oke, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, dimohon untuk para santri dan santriwati TPQ Dinia Al Furqon untuk turun panggung dan jangan meninggalkan area halal bihalal karena nanti ada ramah tamah. Bapak Ibu yang terhormat, menginjak acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salafuddin SPDI. Tes. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pasuruan. Nah, biasanya kalau ada pantun cakep gitu ya. Soalnya kayak lemes banget sih gitu. Enaknya berdiri apa duduk? Duduk ya. Nanti kalau capek berdiri. Kebalik ya. Kebalik. Jalan-jalan ke Pasuruan. Nah, gitu. Di Pasuruan ada apa ya kira-kira? Ada apa Mas? Makanan khasnya apa di sana? Klepon. Opak ada nggak opak? Opak ada ya? Oke. Jalan-jalan ke Pasuruan. Nah, pulangnya beli opak. Kedengeran sih kedengeran, cuman belum kompak. Nah, bagus ya? Nah, salamnya saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jualan bubur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Ini harus disemangati biar salamnya semangat. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyhi qadima wa rafa'a dzikrahu fil qur'ani tamjidan lahu wa ikrama wa amarna bittiba'i syari'atihi halalan wa harama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi kana 'adzabuhu 'azima wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu karima wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil ummiyyi alladzi kana qalbuhu salima wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala irsyadan lakum wa ta'lima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah dumateng para alim, ulama, asatizah, sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Furqan Abah Haji Abdul Qadir. Alhamdulillah karena beliau berhalangan, tapi insyaallah tidak mengurangi khidmat acara kita pada hari ini. Ingkang kawula hormati Ketua RT 5 ya, Abah Haji Lutfil Hakim atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua RT 6 Ustadz Effendi Nugroho, dan juga Ketua Panitia pada acara malam hari ini Bapak Joko Siswanto. Leres nggih? Beserta jajaranipun ingkang kawula hormati. Alhamdulillah dumateng sedaya rawuh hadirin, Bapak Ibu sederek sedaya, adik-adik masjid, remaja masjid atau yang lain, undangan barangkali ada yang insyaallah sama-sama kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah, ampunan dari Allah, dan insyaallah banyak keberkahan di majelis malam ini. Sebelum saya lanjutkan, saya sedikit perkenalan nggih, Pak. Nama saya Salafuddin. Tadi disebutkan oleh MC dan juga sama Ustadz Effendi disampaikan. Alhamdulillah saya ini memang asli Jawa Tengah, pernah tugas di Jakarta, lalu di Jawa Barat, sekarang di Jawa Timur, Pak. Kalau ke Bali juga pernah, paling ya biasa kalau ke Bali ada mampir aja gitu ya. Di beberapa tempat ya alhamdulillah beberapa bisa silaturahim karena kami mendapat amanah dari yayasan di Buah Hati Islamic School. Ya, kebetulan di sini tempatnya ada di Jalan Jabon, Pak. Jadi saya diamanahkan untuk membuka di situ.
Buah Hati Islamic School sana ada TK dan SD. Kemudian tinggal yang sebelumnya itu di PPI bagian belakang di RT 7, dan mulai 2 tahun ini insya Allah mau 2 tahun di Blok A 212. Jadi mungkin yang sudah terbiasa melihat ya saya berinteraksi dengan bapak ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sering sih bapak-bapak karena ketemunya di masjid. Kalau ibu-ibu jarang karena ketemunya ya kalau ada acara. Nah mungkin barangkali yang belum kenal atau yang sudah kenal atau yang ya pernah melihat atau pernah melihat tapi nggak tahu namanya. Ini sekaligus saya perkenalan. Nah karena itu sebelum saya melanjut ke materi, kami yang pertama atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan, dan semoga kita senantiasa dalam kebaikan di sepanjang waktu. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal sikap, perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita saling memaafkan, itu yang pertama. Baik, berikutnya bismillahirrahmanirrahim, kita awali saja. Nanti mohon maaf kalau saya sambil berdiri sambil duduk ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira saya diberi waktu berapa jam? MC, Mas 1 jam kelamaan ya? Ya terserah saya, berarti 2 jam ya. Oh, kalau tambah lama. Ya insya Allah kita sampai jam 9 ya. Jam 9.01. Nanti tolong diingatkan. Kalau sudah waktunya memang udah ngantuk ya sudah, berarti kita cukupkan sekian. Kalau masih belum ya kita lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal. Sebenarnya acara inti dari kegiatan halal bihalal ini apa? Dan halal bihalal ini dari bahasa Arab tapi tidak dikenal oleh orang Arab. Makanya itu ada di Indonesia, tapi yang sekarang uniknya yang saya dapat informasi, karena beberapa kantor di mana di situ warga negara mengadakan halal bihalal justru diikuti oleh negara-negara yang lain. Ini halal bihalal. Dan ini biasanya dilaksanakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh lamanya. Sebulan lamanya. Nah ini ada kegiatan halal bihalal, menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan sehingga apa? Dalam bulan Ramadan kita meminta ampunan kepada Allah, kita minta hidayah, minta berdoa apapun ya, itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk berdoa sehingga doa itu mudah dikabulkan. Bahkan kita minta ampunan kepada Allah, Allah kabulkan. Tetapi mungkin ada 1, 2, 3 dosa yang itu tidak Allah ampuni sebelum orang itu meminta maaf. Karena ada hak Adam atau hak adami, ada hak Allah. Kalau haknya urusannya dengan Allah, kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau urusannya dengan manusia harus minta maaf. Kalau hutang tidak cukup, minta maaf, dibayar Pak. Kecuali yang menghutang itu sudah saya halalkan. Nah halal itu berarti sudah beres gitu. Artinya tidak menjadi beban. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya makna halal bihalal itu. Ada doanya Nabi Musa yang itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa Nabi Musa ketika menghadapi Firaun. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan lidahku. Karena digambarkan Nabi Musa itu susah Pak ketika berbicara, tidak fasih dalam berbicara. Makanya proposalnya kepada Allah, minta kepada Allah agar Harun saudaranya itu dijadikan nabi, dan oleh Allah dikabulkan. Harun itu menjadi nabi. Harun Harun lancar bicaranya tetapi kurang tegas. Tetapi Nabi Musa tegas tapi tidak fasih bicaranya. Makanya jubirnya ini Harun, dan Nabi Harun dan Nabi Musa itu sesama saudaranya. Nah makanya
wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, itu kata halal itu dari situ. Halal itu artinya apa? Kalau melihat kamus itu membuka simpul yang terikat, ya. Kemudian melepaskan, ya, tadi membuka simpul yang terikat, menyambung yang putus, kemudian mencairkan yang beku. Termasuk mungkin THR yang belum cair, ya. Apa sudah habis, ya? Sudah habis, ya. Jadi mulai dari nol lagi, ya. Ini kalau ngisi bensin ke pom bensin itu tahu, ya, kalau habis lebaran ngisi bensin mulai dari nol, ya Pak. Kok tahu gitu, ya? Mulai dari nol gitu. Ada teman saya itu waktu di Jakarta kalau pulang kampung ke Padang, tiketnya katanya sejuta, kemarin itu 1.800.000-an. Jadi kalau dulu bilangnya ke saya itu dari nol. Jadi setiap habis pulang kampung mulai dari nol. Kemarin saya tanya Bung Alam mulai dari nol lagi, minus. Tapi insya Allah apapun yang diusahakan, silaturahim, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sanak saudara, insya Allah Allah ganti. Insya Allah itu bagian dari amal soleh kita sehingga nanti Allah ganti. Itu yang pertama, halal bihalal. Makanya istilah ini ada di Indonesia, halal bihalal. Jadi makna yang terkandung dari makna dari halal bihalal ini ingin menggambarkan bahwa segala sesuatu aslinya kemudian lurus, tapi karena ada sesuatu yang terikat, sesuatu yang kemudian kusut, ya, jadi mengurai yang kusut, jadi mengurai yang kusut, maka itu kemudian setelah halal bihalal kemudian menjadi lurus lagi. Contoh, mungkin yang selama ini ada kendala, ketika bertemu ada kendala, mungkin ada satu masalah sehingga mau bertatap muka saja, mau menyapa saja itu terkendala. Jadi artinya sesuatu yang kusut itu kemudian kalau itu bisa diurai namanya kemudian halal. Ya. Tadinya nggak mau ketemu karena mungkin ada masalah. Tadinya nggak mau ketemu karena mungkin ada sesuatu yang itu bisa menghalangi orang untuk ketemu. Orang kalau punya hutang juga ditagih sama pengutang juga menghindar. Orang kalau ada masalah kemudian mau menyapa saja susah. Maka belajarlah seperti anak kecil dalam hal ini. Kira-kira anak kecil itu seperti apa? Anak kecil itu kalau main berantem nih, ya, 5 menit paling, setelah itu kemudian akrab lagi, betul nggak Bu? Makanya saya di sekolah itu kalau masalah itu anak dengan anak selesaikan. Jangan sampai orang tuanya yang menyelesaikan, gurunya menyelesaikan. Sebab kalau orang tuanya menyelesaikan, anaknya 5 menit sudah main lagi, orang tuanya WA-an sampai 3 hari. Benar nggak? Laras nggih? Ya, inilah anak kecil. Dia mudah untuk memaafkan. Bahkan anak kecil itu mudah menolong. Meskipun, ya, dia sendiri mungkin ini, ya, kadang mungkin membutuhkan, dan itu nggak ada tendensi atau apa-apa. Nggak ada sesuatu yang pamrih seperti ini, enggak. Itulah anak kecil. Nah, maka mudah-mudahan setelah Ramadan ini Allah bersihkan dosa-dosa kita. Kemudian kita seperti bayi yang baru lahir, seperti anak kecil yang belum punya dosa. Maka sikap anak kecil inilah yang harus kita tunjukkan dalam konteks ini, ya. Dalam hal ini bahwa anak kecil mudah untuk memaafkan, melupakan masalah, mudah untuk saling membantu. Ini yang pertama. Karena itu saya senang dengan tema yang ada ini, menyambung hati yang bersih. Ternyata hati itu seperti apa? Ada lagunya Bimbo, hati seperti cermin, ya. Cermin itu kalau cerminnya jernih, maka ada sinar yang masuk, sinarnya terang. Betul tidak? Itu akan memancarkan sinar yang terang di sekelilingnya. Tapi beda kalau cermin itu dipenuhi dengan kabut, maka susah menembus cahaya itu ditembus. Itulah gambaran hati manusia. Dan saya ingatkan bahwa hati ini akan luas, akan sempit tergantung bagaimana kita. Maka jangan jadikan hati ini sebagai tempat sampah. Kenapa? Hati ini yang bisa luas, bisa sempit tergantung kita. Kenapa jangan jadikan tempat sampah? Karena kalau hati itu dijadikan tempat sampah, kotoran-kotoran menumpuk, ada hasut, ada dengki, ada macam-macam iri dan sebagainya, dendam dan sebagainya, itu kalau tidak segera dihilangkan, khawatir itu akan menumpuk
dan nanti akan kotor, baunya nggak enak. Terus apa lagi? Bisa menimbulkan penyakit. Maka kenapa kita perlu membersihkan hati kita? Dan saat Ramadan itu Allah bersihkan hati kita. Ya. Tazkiyatun nafs, hatinya dibersihkan. Maka ada kisah yang populer, ada seorang anak muda datang pada seorang kakek-kakek atau syekh. Dia mengeluhkan punya masalah. Setelah ditanyakan, apa masalahmu? Wahai syekh, saya punya masalah begini. Lalu saya itu mengambil air di dalam gelas, kemudian ditaruh garam. Silakan diminum. Apa yang terjadi? Ketika garam itu ditaruh di dalam gelas, asin. Nah, tapi kemudian yang kedua, garam itu disebar ke lautan. Lalu diminum air itu. Apa yang terjadi? Tidak terlalu asin ya. Jadi tadi kenapa? Itu apa maknanya? Maknanya kalau hati kita luas, ya, seluas lautan, seluas samudra itu, maka sebesar apapun masalah tidak berpengaruh pada kondisi hati kita. Tapi kalau hati kita sempit, maka sekecil apapun masalah itu akan berpengaruh pada kondisi hati kita. Maka hati itu panglima. Hati itu bisa menjadi panglima. Kalau hatinya baik, maka yang keluar juga baik. Kalau hatinya busuk, maka yang keluar juga busuk. Kata-kata yang keluar itu adalah wujud. Al-zahiru yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan batinnya. Jadi kalau kita isi air teko itu, kalau isinya air putih maka keluar air putih. Kalau isinya kopi keluar kopi. Kalau isinya susu keluar susu. Itulah gambaran hati kita. Maka perlunya kita membersihkan hati agar apa? Agar mudah memaafkan, mudah beribadah, mudah melakukan amal soleh, mudah yang lain-lainnya. Maka kata para ulama, amal yang paling baik itu adalah salamatus sadr, bersihnya hati. Karena dengan bersihnya hati itu mudah kita untuk melakukan ibadah, mudah kita melakukan amal soleh. Dan dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, ya, dalam persaudaraan itu yang pertama harus dibangun adalah syarhus sadr, berlapang dada. Kita itu dalam satu perumahan mungkin kita belum ada yang kenal atau sudah kenal ya, tapi kemudian tidak bertegur sapa sekian lama karena ada 1-2 masalah yang sepele sebenarnya. Tapi mari malam ini jadikan ini sebagai wasilah, sebagai tempat untuk syarhus sadr, melapangkan dada. Sehingga dada kita itu sudah lapang, maka urusan insya Allah jadi mudah ya. Bahkan kalau nggak punya duit bisa ngutang gitu ya, karena nggak ada urusan, nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah sesama tetangga, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan yang lain, itu tentu ada masalah. Itu juga akan terkendala. Ini yang pertama, syarhus sadr ya. Sehingga lapang dada inilah yang juga yang diminta oleh Nabi Musa. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Biasanya kalau orang sudah lapang dada, sudah legowo, itu apa-apa itu mudah, urusan itu jadi mudah. Maka kalau kita melihat sejarah halal bihalal, walaupun banyak versi, tapi salah satu versinya ini yang ditawarkan oleh Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Saat itu tahun politik di mana Bung Karno pengen mengumpulkan pemimpin, diusulkan apa nama acaranya? Diusulkanlah halal bihalal. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi tahun-tahun politik. Tentu akan banyak sesuatu yang berkembang di masyarakat. Nah, ini yang perlu kita jaga, meskipun berbeda pilihan, meskipun berbeda aspirasi, meskipun berbeda partai dan seterusnya, tetapi yang terpenting adalah menjaga persaudaraan, itu yang penting. Sehingga enggak berpengaruh. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, al-jiranu salasatun, kita bertetangga. Tetangga itu ada 3. Yang pertama, ada yang mendapatkan haknya 1, ada yang mendapatkan haknya 2, ada yang mendapatkan haknya 3. Yang mendapatkan haknya 3 apa? Yaitu 1, tetangga. Yang kedua, tetangga sekaligus saudara ya, ada hubungan darah. Yang ketiga, sesama muslim. Itu yang 3 hak itu. Jadi kalau tetangga, ada hubungan darah ya, kemudian sesama muslim, itu haknya 3.
Kalau hanya tetangga sama saudara saja mungkin berbeda agama, itu berarti mendapatkan haknya 2. Atau sebaliknya, ya, tetangga tetapi muslim tapi tidak ada hubungan darah berarti haknya 2. Tetapi kalau kita bertetangga, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan sesama muslim, tetapi hanya tetangga saja, maka dia berhak mendapatkan haknya. Jadi apapun meskipun tetangga kita berbeda agama ataupun itu tetap mendapatkan haknya. Inilah bertetangga. Bahkan dulu ada kisah seorang mau menjual rumahnya, ditanya berapa harga rumahmu? Sekian ribu. Itu baru harga rumahmu, tapi belum harga bertetangga dengan si A. Karena dia orang soleh, maka bertetangga dengan si A itu harganya melebihi dari harga yang ada. Ini pentingnya. Makanya kadang harga itu bukan dari nilai barangnya, benar nggak? Bapak Ibu kalau melihat iklan-iklan di perumahan, yang dijual kira-kira rumahnya saja atau lingkungannya, Pak? Bu, lingkungannya ya. Rumahnya tipe 36, harganya sekian ratus juta. Tapi yang dijual apa? 5 menit ke stasiun, 5 menit ke bandara misalkan, 5 menit ke rumah sakit misalkan, 5 menit ke hotel, 5 menit ke, itulah yang dijual. Nah maka ketika kita mendapatkan tetangga yang baik, kita ketika mendapatkan tetangga yang soleh, ketika kita mendapatkan tetangga yang bisa ya, bermuamalah dengan baik, maka itulah sesungguhnya aset yang harus kita jaga. Bahkan mereka berhak mendapatkan ada hak yang di situ yang harus kita tunaikan. Nah maka kalau mempererat tali silaturahim, sebenarnya kalau istilah silaturahim itu, silah itu menyambung, ar-rahim itu artinya rahim. Jadi yang ada hubungannya dengan rahim, hubungan saudara. Tetapi mungkin kita bisa juga menggunakan ukhuwah. Ukhuwah kalau itu konteksnya adalah sesama muslim, ada ukhuwah Islamiyah. Kalau berbeda agama ada ukhuwah, kita bisa menggunakan ukhuwah watoniyah, sesama anak bangsa. Kalau misalkan antar negara, karena bukan satu bangsa, satu negara, tapi berbeda negara, bisa kita menggunakan ukhuwah basyariyah. Karena hakikatnya kalau kita melihat teks di dalam Al-Quran yang kita terjemahkan sebagai manusia, itu istilah manusia itu ada beberapa, ada 5 setidaknya. Yang pertama al-bashar, ya, bashar itu manusia. Kalau kita terjemahkan, tapi arti sesungguhnya ya manusia dari segi fisik mungkin. Ada disebut Bani Adam, ada disebut Al-Insan, ada disebut Al-Ins, dan ada yang disebut An-Nas yang kita kenal semua, yaitu surat An-Nas. An-Nas itu kalau dari makna bahasa itu manusia dari sifat sosialnya. Makanya perintahnya ya ayyuhan nas kalau di Al-Quran. Itu ayat-ayat itu banyak turun di Makkiyah atau di Mekah. Karena berbicara pada konteks manusia secara umum, ya, maka perintahnya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Misalkan seperti. Jadi sekali lagi bahwa manusia dalam konteks sosial, ya, ini tidak memandang, tidak ada sekat-sekat agama, tidak ada sekat-sekat apa, tetapi memandang sebagai manusia. Karena itu saya berharap dalam kesempatan halal bihalal malam ini, ya, dengan menyambung hati yang bersih kemudian mempererat silaturahim ini tadi, setelah kita memahami makna halal bihalal, kemudian kita berusaha untuk membersihkan hati, melapangkan hati, mengisinya dengan ketaatan, ya, termasuk kemudian amal soleh, dan termasuk ada amalan, satu amalan yang itu pahalanya tak terhingga. Jadi Bu, Pak, ada satu dari 3 amalan yang pahalanya itu unlimited atau tak terbatas, yaitu apa? Memaafkan. Jadi perintah di Al-Quran itu bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. Pak, minta maaf ya, sebelum kamu kesini sudah saya maafkan itu. Jadi memberi maaf itu lebih diutamakan. Artinya siapapun berarti memberi, dan nilainya lebih tinggi. Karena itu di Al-Quran disebut innallaha, itu kata-kata Allah, innallaha yuhib, Allah itu mencintai sesuatu diulang 18 kali, dan 5 kali yang paling banyak itu berkaitan dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik setelah dia melakukan kesalahan. Maka ada urutannya, yaitu menahan amarah, kemudian memaafkan,
Dan berikutnya level tinggi adalah berbuat baik terhadap orang yang bersalah. Kalau sudah seperti ini, waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Kalau pahalanya di sisi Allah itu sudah tak terhitung. Itulah pahala yang tak terbatas, unlimited. Itu ayah bunda, barangkali bapak ibu, dalam kesempatan ini mari jadikan momentum halal bihalal ini sebagai tempat untuk kita saling mengikhlaskan, menghalalkan. Kalau ada kendala-kendala yang berkaitan dengan hati, maka sama-sama kita bersihkan. Karena sumber masalahnya itu dari hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah masalah itu akan mudah. Tapi kalau hati kita kotor, masih menyimpan dengki, masih menyimpan dendam, masih menyimpan masalah-masalah, dan itu menumpuk, kalau tidak segera dihilangkan, khawatir menjadi penyakit. Karena itu yang paling bagus adalah melapangkan hati, legowo, berlapang dada, ya, sehingga dengan seperti itu insya Allah masalah akan menjadi mudah. Yang terakhir barangkali, tidak lama ya, cukup ya Mas ya. Yang terakhir, kesempatan halal bihalal atau silaturahim ini, selain tadi kita memahaminya dalam konteks bermuamalah, dalam konteks berinteraksi sosial, dalam konteks hubungan sesama manusia, maka yang terpenting juga dari momen halal bihalal ini sebagaimana kita melihat sejarahnya ketika Bung Karno mengumpulkan para pemimpin partai atau pemimpin bangsa pada waktu itu, karena terjadi hal-hal ya, atau fraksi-fraksi di antara friksi-friksi, kemudian faksi-faksi, kemudian dikumpulkan agar apa? Tujuannya satu, ingin bangsa ini merdeka. Nah, kalau dalam konteks di perumahan ini bagaimana? Tujuannya adalah bagaimana warga PP ini, warga perumahan ini menjadi warga yang kompak, warga yang solid, yang siapapun tidak bisa mengganggu gitu lah. Jadi makanya ada kasus-kasus mungkin yang beberapa bulan lalu kita dengar masih ada yang mengambil tanpa izin dan sebagainya. Nah, itu kita bisa cegah bersama. Dengan kita kompak, dengan kita bersatu melalui momentum halal bihalal ini, mudah-mudahan itu juga menjadi kekuatan tersendiri. Dan itulah satu lagi, rahmat Allah akan turun ya, di mana di situ rahmat itu artinya kasih sayang Allah akan turun ketika seorang hamba juga menebar kasih sayang kepada yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang ada di bumi, dan insya Allah yang ada di langit pun akan memberikan kasih sayang. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya sepanjang hambanya mau menebar kasih sayang juga di antara sesama. Artinya tidak saling bermusuhan, tidak saling kontok-kontokan, tidak saling mengejek atau menghina. Bahkan memanggil namanya dengan panggilan yang jelek pun itu dilarang dalam Islam. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Ya. Jadi dilarang satu kaum mengejek kaum yang lain, satu kelompok mengejek kelompok yang lain. Itu yang dilarang, peringatan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Itu larangan Allah, la yaskhar. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita ejek, atau kelompok yang kita hina, kelompok yang kita ejek, siapa tahu lebih baik di mata Allah. Kita nggak tahu. Makanya itulah larangan Allah. Bahkan memanggil dengan panggilan yang buruk pun tidak boleh. Namanya bagus-bagus, Muhammad dipanggil Matt misalnya. Itu juga tidak apa. Apalagi panggilan itu tidak disukai. Karena ada kisahnya pada zaman Khalifah Umar, diadukan, ya Amirul Mukminin, anak saya ini durhaka. Kenapa? Anak saya ini durhaka. Dilaporkanlah ke Amirul Mukminin. Setelah didatangkan anaknya, wahai anak, apakah benar yang diadukan ayahmu? Iya betul wahai Amirul Mukminin. Karena apa? Salah satunya si anak ini diberi nama yang jelek. Makanya penting bagi orang tua juga memberi nama yang baik kepada anak-anaknya, dan juga setelah namanya baik, panggilannya juga baik. Jangan memanggil dengan panggilan yang itu tidak disukai atau justru malah merendahkan. Itu saja.
Dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi atas nama pribadi keluarga juga saya mohon maaf di kesempatan halal bihalal ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Upin Ipin pergi ke sawah, maafin kalau ada salah. Makan ketupat dicampur santan, nyuwun lepat nyuwun pangapunten gimana? Nyuwun pilih wonten lepat nyuwun pangapunten itu sampai salah itu. Satu lagi pantunnya, kerja bakti lingkungan bersih, ngambil cucian di tempat desi, cukup sekian dan terima kasih. Buanglah sampah pada tempatnya. Semoga kita jumpa di lain waktu. Nggak nyambung ya? Ya nanti kalau nggak nyambung kita sambungin lagi lah. Yang penting silaturahim kita tetap bersambung. Kemudian hati kita sama-sama dijaga ya, agar semakin baik hubungan kita, hubungan sosial kita, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Mekaten para rawuh ingkang saged kula aturaken kathah tembang-tembung ingkang boten matuk imanipun panjenengan, kula nyuwun siagung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Salafuddin SPDI yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas dan menarik. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya yakni Rahmat Tamah, Bapak Ibu dimohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu dan akan kami persilakan Rahmat Tamah saling bersalaman dan dilanjutkan menikmati hidangan yang tersedia. Sebelum kita menginjak pada acara yang terakhir, marilah kita tutup acara pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Kami selaku pembawa acara dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Kami selaku panitia juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk bapak-bapak dan para pemuda untuk berjajar rapi, untuk salim berdiri dan berjajar untuk salim kepada Ketua Panitia, Ketua RT 05 dan RT 06 serta sesepuh Puri Permata Indah yakni Bapak Yunus. Oke, terima kasih. Silakan Pak Effendi berdiri di sebelah sini, Pak. Oh, di depan sini. Oke. Lampunya dipinggirkan ya. Oke, silakan diikuti langsung membentuk barisan ke belakang. Oke, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dimohon untuk Bapak Ibu setelah Ramadhan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Jangan pulang dulu. Terima kasih. Mat ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول
رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي